Di tengah pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, pasangan calon pengantin yang merupakan anak pejabat melangsungkan pernikahan. Proses akad nikah putra Bupati Konawe dengan putri Bupati Jeneponto ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Inilah pernikahan antara Fahri Fahlevi yang merupakan anggota DPR RI sekaligus anak dari Bupati Konawe dengan Irma Duyani, putri kedua dari Bupati Jeneponto. Karena pernikahan kedua anak pejabat ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, maka ratusan tamu yang datang ke pesta meriah ini diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer hingga cuci tangan. Tidak hanya itu, untuk menerapkan physical distancing, prosesi ijab kabul pun berlangsung tertutup. Hanya keluarga dekat saja yang diizinkan menyaksikan ijab kabul dari kedua mempelai. Pernikahan sepasang kekasih anak pejabat ini sempat viral di media sosial. Pasalnya mahar pernikahannya berbentuk lahan tambang nikel dengan luas 12,5 hektar yang bernilai fantastis, yakni lebih dari 12 miliar rupiah dan puluhan ekor ternak sapi dan kerbau. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi, Karaeng-Lalo, TV One mengabarkan. Menjadi viral, menjadi bahan perbincangan, bukan hanya karena pernikahan ini merupakan anak dari para pejabat dan juga dilakukan di masa pandemi, tapi juga maharnya luar biasa. Nah, untuk bisa mengetahui hal ini lebih dalam lagi, apakah memang protokol kesehatan betul-betul diterapkan dalam acara akad nikah ini? Ini kita sudah terhubung dengan Letkol Irfan Ahmad dari Satuan Gugus Tugas Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak Irfan. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Irfan, apakah sebelumnya dari pihak gugus tugas sudah mengetahui mengenai rencana adanya pernikahan ini? Betul, Mbak. Pernikahan ini melibatkan anak Bapak Bupati Kabupaten Jeneponto yang juga sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Kabupaten Jeneponto. Baik. Ya, silakan, Pak. Saya dalam hal ini saya laku pelaksana harian Gugus Tugas Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya sudah ditembusi oleh keluarga besar beliau terkait dengan akan diadakannya acara pernikahan ini. Pak Irfan, kalau saya ini lihat dalam tayangan bagaimana prosesi akad nikah ini dilakukan, sepertinya melibatkan banyak orang. Tapi apakah betul memang diterapkan protokol kesehatan, Pak, dalam acara ini? Sangat betul, Mbak. Dari awal kita sudah sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang akan datang, kemudian kepada keluarga besar Bapak Bupati Jeneponto, agar pada pelaksanaan pernikahan nanti tetap menerapkan protokol COVID yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita, Mbak. Kalau saya lihat gambar juga ini sedang tayang, protokol kesehatannya ini dilakukan dalam bentuk para tamu undangan mengukur suhu terlebih dahulu, kemudian memakai face shield dan juga memakai masker. Adakah kemudian protokol lainnya yang dilakukan, Pak Irfan, termasuk ini jumlah tamunya berapa? Apakah dibatasi juga? Betul, Mbak. Untuk SOP yang diterapkan pada acara pernikahan Bapak Bupati Jeneponto ini, kita dari gugus tugas menyiapkan semua yang terlibat dalam gugus tugas untuk menerapkan protokol COVID kepada tamu-tamu yang akan datang. Di mana kami menyiapkan ada 2 pos pengecekan yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini tim gerak cepat Dinas Kesehatan yang mengecek setiap tamu yang datang, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian penggunaan hand sanitizer, dan yang terutama adalah penggunaan masker. Dari pengecekan ini dibatasi tamu undangan, diutamakan keluarga dari Bapak Bupati Jeneponto sendiri.
ada 2 orang yang kita pulangkan, tadi 2 tamu, karena setelah dicek ada suhu tubuh yang melebihi dari batas normal, di mana selama ini kita terapkan suhu tubuh normal adalah 36 derajat. Pak Irfan, ini kalau masyarakat sudah melihat adanya pernikahan ini mungkin juga masyarakat sekitar juga ingin mengajukan izin untuk bisa melakukan akad nikah seperti yang dilakukan oleh anak dari 2 pejabat ini. Apakah kemudian izin itu diberikan? Jika kemudian memang diberikan, seperti apa prosedurnya dan juga protokolnya? Apakah masih sama? Tentunya sama dengan apa yang dilakukan hari ini. Sebelumnya sudah ada beberapa masyarakat yang memang menyelenggarakan pernikahan yang sama, namun sebelumnya mereka harus mendapatkan izin dari kepolisian daerah, dalam hal ini Polres Jeneponto, untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi persyaratan dalam setiap penggelaran pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah usainya acara ini, Pak, apa kemudian dilakukan rapid test juga kepada para tamu yang datang ataupun juga semua anggota keluarga yang terlibat di sana? Karena kalau kita tahu, Sulawesi Selatan juga termasuk salah satu provinsi yang dapat catatan nih, Pak. Angka pertama kasusnya juga masih tinggi. Betul, Mbak. Sebelumnya tamu-tamu tersebut, sebelum mereka datang ke Kabupaten Jeneponto, dilaksanakan rapid test di Kabupaten Konawe dengan membawa hasil rapid test kepada kita, khususnya dilaporkan kepada gugus tugas. Kemudian keluarga Bapak Bupati Jeneponto juga kita laksanakan rapid test sebelum pelaksanaan pernikahan. Demikian. Pak Irfan, terima kasih untuk waktunya dan juga sudah memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dari akad nikah ini. Kita harapkan bahwa memang protokol kesehatan dilakukan dengan maksimal dan tidak ada klaster baru ataupun kasus baru, Pak, dari prosesi pernikahan ini. Sekali lagi terima kasih, Pak, untuk waktunya. Baik, selamat beraktivitas kembali.